الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأولين والآخرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعزم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون من يومنا هذا إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم، وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Para jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muttaqin rahimani wa rahimakumullah, amin. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa yang sudah sama-sama kita ketahui: warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesempurnaan di dalam mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Di antara hal yang membuat kesempurnaan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan membawa keselamatan, kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaksanakannya. Para jamaah sekalian, di antara kesunnahan daripada sunnah pada hari Jumat sesuai dengan anjurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah iktsarus salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah berfirman: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat yang disertai dengan pengagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesungguhnya para malaikat memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad yang disertai dengan pengagungan untuk Nabi Muhammad, malaikat memohon ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Allah perintahkan pada kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang penuh kasih dari Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Orang yang mengucapkan satu kali selawat,
untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginya mendapatkan 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama, wali min auliyaillah, sufi min asfiyaillah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dalam sebuah karangan beliau An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, beliau mengatakan, qala ba'dul muhaqqiqin, walau sallallahu 'alal abdi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Kalau seandainya Allah hanya memberikan satu rahmatnya saja kepada satu orang hambanya selama hamba ini hidup di alam dunia, maka dengan satu rahmat Allah, hamba ini akan menjadi sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, fa kaifa bi asri salawatin ala kulli salatin yusalliha al-muslimu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan 10 rahmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba, manakala hamba ini baru satu kali mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ulama-ulama salaf mereka berlomba-lomba memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di antara para ulama ada yang mengucapkan sampai ribuan, bahkan tak terhingga dalam berlomba-lomba mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa demikian? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aqrabukum minni yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat begitu banyak orang berkumpul umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir nanti pada hari kiamat. Maka para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjanjikan orang yang paling dekat kepada aku nanti pada hari kiamat, siapa dia? Aktsarukum alayya salatan, di antara kalian yang paling banyak mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa demikian? Satu hikayat para jamaah sekalian, salah seorang anak muda yang setiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para jamaah sekalian, maka ini anak muda sampai ajalnya kemudian dikubur. Salah seorang ulama, wali min auliyaillah, kekasih Allah, Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah, beliau bermimpi pada malam harinya. Dilihat ini anak muda, padahal seharusnya orang yang penuh maksiat, orang yang banyak berbuat dosa, melanggar hukum Allah, berada dalam siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam barzahnya. Tetapi para jamaah sekalian, Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an, beliau melihat bermimpi di alam barzah ini anak muda penuh mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kuburnya terang benderang. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Imam Asy-Syibli radhiyallahu an bertanya kepada ini anak muda, wahai anak muda, saya tahu engkau seorang anak muda yang setiap hari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kenapa sekarang di alam barzakh engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan alam barzakh engkau, kubur engkau sangat terang benderang? Maka para jamaah sekalian, anak muda ini menjawab, wahai Imam Syibli, benar, saya dulu pernah hidup di alam dunia, banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar wahai Imam Syibli,
dulu waktu hidup di alam dunia, saya seorang anak muda yang banyak berbuat melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wahai Imam Syibli, ketahuilah, sebelum ajal menjemput, saya bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Saya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sisa umur saya memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai ajal saya. Kemudian wahai Imam Syibli, pada waktu semua orang mengantar jenazah aku dan mereka masukkan aku ke liang kubur ini, mereka meninggalkan aku, maka datang malaikat Munkar dan Nakir. Keduanya bertanya kepada aku, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man ikhwanuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka. Setiap pertanyaan Munkar dan Nakir, ya talajlaj lisani, gagap lidah aku tak mampu untuk menjawabnya, sehingga keduanya bersiap-siap menyiksa aku, wahai Imam Syibli. Tetapi wahai Imam Syibli, pada waktu Munkar dan Nakir sudah bersiap menyiksa aku, datang seorang yang sangat tampan rupanya, yang sangat ganteng rupanya, berdiri di antara aku dan malaikat Munkar dan Nakir, bahkan menyuruh pergi malaikat Munkar dan Nakir. Aku terheran-heran, siapa orang ini yang sangat tampan, bahkan bisa mengusir malaikat Munkar dan Nakir dari hadapan aku. Kemudian aku memberanikan diri bertanya kepada ini anak, pada orang yang sangat tampan, wahai tuan yang sangat tampan, antaman, engkau ini siapa? Maka dia menjawab, ana malakun khalaqani Allahu laka min kathratis salati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya malaikat yang Allah ciptakan dikarenakan sisa umur engkau habiskan untuk berbanyak selawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senang, yang enteng, yang ringan lidah kita untuk mengucapkan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma ajbur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrallahi akbar.